Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 7 orang, yaitu saya sendiri Sinta Fajarwati, kemudian Nurman Ramadan, Siska Puspita Mayasari, Sri Rezeki, Muhammad Ilham Nur Pratama, Muhammad Iqbal Hakim, dan Leonardo DiCaprio. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan tentang karya ilmiah. Berikut pengertian karya ilmiah. Karya ilmiah adalah laporan tertulis dan diterbitkan atau yang memaparkan hasil dari penelitian atau pengkajian yang telah dilakukan oleh seseorang atau sebuah tim dengan memenuhi kaidah dan etika yang dikukuhkan dan ditaati oleh masyarakat keilmuan. Pendapat juga pengertian karya ilmiah dari para ahli yaitu: 1. Menurut Eko Susilo tahun 1995, karya ilmiah adalah salah satu karangan atau tulisan yang didapat sesuai sifat keilmuannya dan didasari oleh hasil pengamatan, pemantauan, penelitian dalam bidang tertentu, disusun menurut metode tertentu, serta sistematika penulisan yang bersantun bahasa, dan isinya dipertanggungjawabkan kebenarannya atas atau keilmiahannya. 2. Menurut Dwi Logika dan Riana, karya ilmiah atau artikel ilmiah merupakan karya seseorang yang ilmuwan pembangunan yang hendak membangun ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang didapat melalui literatur, pengalaman, serta penelitian. 3. Menurut Broto Wijovo, mengatakan bahwa monografi yang ditulis oleh ilmu pengetahuan yang menyajikan fakta dan ditulis menurut metodologi penulisan yang baik dan benar. selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Nurman Ramadan. Jenis-jenis karya ilmiah. Menurut ahli karya ilmiah terdapat 3 jenis, yaitu antara lain makalah dan skripsi dan kertas kerja, laporan penelitian, tesis, dan lain-lain. Mungkin sebagai orang awam, Anda masih asing dengan berbagai jenis karya ilmiah ini. Berikut ini penjelasan dari jenis karya ilmiah. Makalah. Makalah adalah karya tulis ilmiah yang mengutarakan suatu masalah dan pembahasannya berdasarkan data di lapangan yang bersifat empiris objektif. Menurut KBBI, makalah adalah tulisan resmi suatu pokok dengan tujuan untuk dibacakan di muka umum dalam suatu persidangan, serta disusun untuk diterbitkan, dan juga merupakan karya tulis pelajar atau mahasiswa untuk laporan hasil pengerjaan tugas sekolah atau perguruan tinggi. Skripsi. Skripsi adalah karya tulis yang ditulis menurut pendapat orang lain dan diri sendiri. Data diperoleh melalui observasi lapangan atau percobaan laboratorium. Menurut KBBI, skripsi ialah tulisan saintifik yang wajib dibuat oleh mahasiswa sebagai persyaratan akhir pendidikannya. Kertas kerja. Kertas kerja hampir sama dengan makalah, namun persebaran untuk kertas kerja lebih mendetail daripada makalah. Menurut KBBI, kertas kerja adalah karangan tertulis yang membahas masalah tertentu yang disampaikan dalam suatu seminar untuk mendapat jawaban lebih lanjut. Tesis. Tesis adalah karya tulis ilmiah yang sifatnya lebih mendalam dibandingkan dengan skripsi. Tesis mengungkapkan pengetahuan baru yang diperoleh dari penelitian sendiri. Karya tulis ini akan memperbincangkan pengujian terhadap satu atau lebih hipotesis dan ditulis oleh mahasiswa pasca sarjana untuk melengkapi syarat guna memperoleh gelar magister atau S2. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Muhammad Iqbal Hakim. Fungsi karya ilmiah. Yang pertama, karya ilmiah juga memiliki fungsi yang perlu Anda ketahui. Secara umum, fungsi karya ilmiah dibedakan menjadi 3, yaitu fungsi pendidikan, fungsi penelitian, fungsi fungsional. Di bawah ini terdapat pengertian dari tiap fungsi karya ilmiah, yaitu: yang pertama, fungsi untuk pendidikan. Fungsi yang pertama yaitu untuk pendidikan, di mana dengan karya ilmiah akan memberikan pengalaman dalam pelajaran yang berharga bagi penulisnya. Karena penulis yang akan mampu berpikir, menulis, dan mempertanggungjawabkan hasil dari penelitiannya.
Di perguruan tinggi, khususnya jenjang sarjana, mahasiswa dilatih untuk menghasilkan karya ilmiah seperti makalah, laporan praktikum, dan skripsi atau tugas akhir. Skripsi umumnya merupakan laporan penelitian berskala kecil, tetapi dilakukan cukup mendalam. Yang kedua, fungsi untuk penelitian. Berikut yang kedua yaitu untuk dunia penelitian. Maksudnya, karya ilmiah yang ditulis berguna untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan berguna juga bagi seorang peneliti untuk mempraktikkan prosedur ilmiahnya. Karya tulis ini sangat membantu seseorang peneliti untuk mendapatkan data yang akurat serta rinci dari objek penelitiannya. Yang berikutnya, fungsi fungsional. Sebagai fungsi fungsional, fungsi ini maksudnya karya tulis ilmiah dapat berguna sebagai alat untuk mengembangkan pengetahuan, sebagai bahan pustaka, dan untuk kepentingan disiplin ilmu. Fungsi lainnya. Yang pertama, untuk suatu penjelasan. Maksudnya, karya tulis ilmiah dapat menjelaskan hal-hal yang sebelumnya belum diketahui pembaca. Misalnya seperti hal-hal yang belum jelas dan tidak pasti, sehingga menjadi jelas dan pasti kebenarannya. Yang kedua, untuk prediksi. Suatu karya tulis ilmiah, hasil penelitian dapat menjadi prediksi mengenai suatu hal yang belum terjadi, sehingga kejadian tersebut bisa diantisipasi atau bisa dicegah. Yang ketiga, untuk dikontrol. Karya tulis ilmiah berguna untuk melakukan kontrol terhadap benar atau tidaknya suatu pernyataan mengenai permasalahan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Leonardo DiCaprio. Fungsi hakikat karya ilmiah ada 3 poin. Yang pertama yaitu penjelasan, explanation. Tulisan ini dapat dijelaskan sebagai suatu hal yang sebelumnya tidak diketahui, tidak jelas, dan tidak pasti. Poin yang kedua yaitu ramalan, prediction. Tulisan ini dapat membantu mengantisipasi hal yang kemungkinan akan datang di masa yang akan datang. Poin yang ketiga yaitu kontrol. Tulisan ini dapat berfungsi untuk mengontrol atau mengawasi benar tidaknya suatu pernyataan. Karakteristik karya tulis ilmiah. Yang pertama yaitu tulisan yang dibuat harus mengacu pada teori. Teori dibutuhkan sebagai landasan berpikir dalam pembahasan suatu masalah. Yang kedua yaitu harus lugas, artinya tidak emosional, tidak kritis, dan tidak menimbulkan interpretasi lain. Hal ini harus diperhatikan dengan baik. Yang ketiga yaitu kemudian juga harus logis, artinya mengacu pada pembahasan yang rasional dengan urutan yang konsisten. Tulisan tidak memuat hal-hal yang janggal atau tidak bisa dibuktikan kebenarannya, serta tidak boleh di luar nalar manusia. Yang keempat yaitu efisien, artinya mempergunakan kata, kalimat, dan bahasa yang baik, sesuai dan mudah dipahami. Yang keempat yaitu efektif, artinya tulisan-tulisan yang dibuat harus padat dan ringkas. Tidak boleh bertele-tele atau memasukkan opini-opini yang tidak penting. Yang keenam yaitu objektif, artinya berdasarkan pada fakta. Dalam hal ini kerangka karya tulis ilmiah bersifat konkret dan benar adanya, tidak mengada-ngada. Yang terakhir yaitu sistematis, artinya baik penulisan dan pembahasan harus sesuai dengan prosedur dan sistem yang berlaku. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Muhammad Ilham Nur Pratama. Tujuan karya tulis ilmiah. 1. Sebagai wacana untuk melatih ide tersurat atau hasil penelitian dalam bentuk karya ilmiah yang sistematis dan metodologis. 2. Makalah ilmiah yang telah ditulis harapannya akan menjadi wahana transformasi pengetahuan antara sekolah dan masyarakat. 3. Foster ethos ilmiah di kalangan mahasiswa, sehingga tidak hanya konsumen pengetahuan tetapi juga mampu menjadi produsen berpikir dan menulis di bidang ilmu pengetahuan. 3. Untuk membuktikan pengetahuan dan potensi ilmiah yang dimiliki oleh siswa. Pembuktian dalam menghadapi dan memecahkan masalah, dan itu bisa dilihat dalam bentuk karya ilmiah bersangkutan yang dibuat oleh siswa setelah mendapat pengalaman. Selain itu juga untuk melatih keterampilan dasar dalam melakukan penelitian. Tujuan karya tulis ilmiah. 1. Sebagai wacana untuk melatih ide tersurat atau hasil penelitian dalam bentuk karya ilmiah yang sistematis dan metodologis. 2. Makalah ilmiah yang telah ditulis harapannya akan menjadi wahana transformasi pengetahuan antara sekolah dan masyarakat. 3. Foster ethos ilmiah di kalangan mahasiswa, sehingga tidak hanya konsumen pengetahuan tetapi juga mampu menjadi produsen berpikir dan menulis di bidang ilmu pengetahuan.
3. Untuk membuktikan pengetahuan dan potensi ilmiah yang dimiliki oleh siswa. Pembuktian dalam menghadapi dan memecahkan masalah, dan itu bisa dilihat dalam bentuk karya ilmiah bersangkutan yang dibuat oleh siswa setelah mendapat pengalaman. Tujuan karya tulis ilmiah. 1. Sebagai wacana untuk melatih ide tersurat atau hasil penelitian dalam bentuk karya ilmiah yang sistematis dan metodologis. 2. Makalah ilmiah yang telah ditulis harapannya akan menjadi wahana transformasi pengetahuan antara sekolah dan masyarakat. 3. Foster etos ilmiah di kalangan mahasiswa, sehingga tidak hanya konsumen pengetahuan tetapi juga mampu menjadi produsen berpikir dan menulis di bidang ilmu pengetahuan. 3. Untuk membuktikan pengetahuan dan potensi ilmiah yang dimiliki oleh siswa. Pembuktian dalam menghadapi dan memecahkan masalah, dan itu bisa dilihat dalam bentuk karya ilmiah bersangkutan yang dibuat oleh siswa setelah mendapat pengalaman. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Muhammad Iqbal Hakim. Karya tulis ilmiah. Yang pertama, melatih untuk menggabungkan hasil bacaan dari berbagai sumber. Yang kedua, penulis mendapat kesempatan berlatih mengintegrasikan hasil bacaan dengan gagasan sendiri. Yang ketiga, mengembangkan pemikiran menjadi lebih matang. Yang keempat, mengakrabkan penulis dengan kegiatan perpustakaan seperti menggunakan katalog dalam mencari buku yang diperlukan. Yang kelima, meningkatkan keterampilan dalam mengorganisasikan dan menyajikan fakta dan data secara jelas dan sistematis. Yang keenam, dengan menulis karya ilmiah, penulis akan merasakan kepuasan intelektual, yaitu satu kepuasan yang berkaitan dengan kemampuan untuk menyajikan satu pengetahuan. Yang ketujuh, dengan menulis karya ilmiah, penulis ikut menyumbang bagi perluasan cakrawala ilmu pengetahuan masyarakat. Yang kedelapan, sebagai bahan acuan atau penelitian, pendahuluan untuk penelitian Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Sri Rejeki. Contoh karya ilmiah 1. Contoh karya ilmiah tentang sampah, pemanfaatan kembali sampah. Yang bab 1, pendahuluan, latar belakang masalah. Belakangan ini sampah menjadi konsen besar dunia karena permasalahan yang terus ditimbulkannya. Ada banyak kerugian yang disebabkan oleh sampah yang berdampak bagi kesehatan manusia. Nampaknya masih banyak orang yang enggan mendaur ulang sampah sehingga menyebabkan sampah terus menumpuk. Karena itu, penelitian mengenai pemanfaatan kembali sampah penting untuk dilakukan. Yang B, rumusan masalahnya, bagaimana cara memanfaatkan kembali sampah. Yang C, tujuan penelitian, dapat mengetahui cara pemanfaatan kembali sampah. Contoh karya ilmiah, bab 2, pembahasan. Sampah yang banyak dihasilkan oleh masyarakat sebenarnya masih bisa digunakan agar tidak terlalu banyak menumpuk. Pemanfaatan kembali sampah pada dasarnya tidak memerlukan waktu lama. Yang terpenting adalah kreativitas dan ketekunan untuk sampah organik bisa diolah kembali menjadi pupuk. Sedangkan sampah kertas bisa didaur ulang dan dijadikan kertas lagi. Untuk sampah plastik dan kaleng bisa dimanfaatkan untuk dijadikan berbagai wadah, tergantung ukuran semua pemanfaatan sampah tersebut tergolong ke dalam raus atau pemanfaatan kembali. Yang bab 3, penutup atau kesimpulan, sampah memang tidak terlepas dari kehidupan manusia dan seringkali menimbulkan masalah. Akan tetapi bukan berarti tidak ada solusi untuk hal itu. Ada banyak cara untuk memanfaatkan sampah, bahkan mengubahnya menjadi sumber penghasilan. Yang bab 3, penutup atau kesimpulan, sampah memang tidak terlepas dari kehidupan manusia dan seringkali menimbulkan masalah. Akan tetapi bukan berarti tidak ada solusi untuk hal itu. Dan yang terakhir akan dijelaskan oleh Saudari Siska Puspita Mayasari. Contoh karya ilmiah 1. Contoh karya ilmiah tentang sampah, pemanfaatan kembali sampah. Yang bab 1, pendahuluan, latar belakang masalah. Belakangan ini sampah menjadi konsen besar dunia karena permasalahan yang terus ditimbulkannya. Ada banyak kerugian yang disebabkan oleh sampah yang berdampak bagi kesehatan manusia. Nampaknya masih banyak orang yang enggan mendaur ulang sampah sehingga menyebabkan sampah terus menumpuk. Karena itu, penelitian mengenai pemanfaatan kembali sampah penting untuk dilakukan. Yang B, rumusan masalahnya, bagaimana cara memanfaatkan kembali sampah. Yang C, tujuan penelitian, dapat mengetahui cara pemanfaatan kembali sampah. Contoh karya ilmiah, bab 2, pembahasan.
Sampah yang banyak dihasilkan oleh masyarakat sebenarnya masih bisa digunakan agar tidak terlalu banyak menumpuk. Pemanfaatan kembali sampah pada dasarnya tidak memerlukan waktu lama. Yang terpenting adalah kreativitas dan ketekunan untuk sampah organik bisa diolah kembali menjadi pupuk. Sedangkan sampah kertas bisa didaur ulang dan dijadikan kertas lagi. Untuk sampah plastik dan kaleng bisa dimanfaatkan untuk dijadikan berbagai wadah, tergantung ukuran semua pemanfaatan sampah tersebut tergolong ke dalam raus atau pemanfaatan kembali. Bab 3, penutup atau kesimpulan, sampah memang tidak terlepas dari kehidupan manusia dan seringkali menimbulkan masalah. Akan tetapi bukan berarti tidak ada solusi untuk hal itu. Ada banyak cara untuk memanfaatkan sampah, bahkan mengubahnya menjadi sumber penghasilan. Bab 3, penutup atau kesimpulan, sampah memang tidak terlepas dari kehidupan manusia dan seringkali menimbulkan masalah. Akan tetapi bukan berarti tidak ada solusi untuk hal itu. Baiklah, demikian presentasi dari kelompok